Konsep dasar biokimia. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi ini pastinya memiliki manfaatnya tersendiri. Tidak ada hal yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Contohnya yang akan kita pelajari ini yaitu tentang biokimia. Apa sih itu biokimia? Dan apa sih manfaat biokimia dalam kehidupan sehari-hari? Biokimia itu terdiri dari kata bio dan kimia. Bio artinya hidup, sedangkan kimia artinya makhluk hidup. Jadi, biokimia atau yang biasa kita kenal dengan istilah kimia biologis adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Sebagai subdisiplin dari biologi dan kimia, biokimia dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang struktural, bidang enzim, dan metabolisme. Manfaat biokimia dalam kehidupan sehari-hari itu sangatlah banyak. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja apa itu manfaat dari biokimia. Yang pertama itu memecahkan masalah gizi dan penyakit karena kekurangan gizi. Jadi biokimia ini berperan penting dalam hal memecahkan masalah gizi. Lalu menjelaskan hal-hal dalam bidang toksiologi, yaitu tentang pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan organisme hidup. Selanjutnya menjelaskan hal-hal dalam bidang farmakologi. Dalam bidang farmakologi ini maksudnya dalam bidang obat-obatan. Jadi biokimia itu digunakan dalam hal obat-obatan dan sangat penting. Kemudian ada peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian, tentu saja menggunakan biokimia. Lalu pengetahuan tentang dampak limbah atau polutan, pengetahuan bahaya senyawa kimia yang beracun, dan pelestarian alam dan lingkungan. Jadi, proses biokimia ini sangatlah penting di dalam kehidupan, karena di setiap bagian dalam tubuh terjadi proses biokimia. Misalnya, bernafas, pencernaan dalam tubuh, proses yang terjadi dalam sel, dan hal tersebut sangat berkaitan dengan proses terjadinya biokimia. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini.
Sejarah biokimia. Istilah biokimia pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kimia asal Jerman, Carl Newberg, pada tahun 1903, yang mengungkap penelitian ahli kimia Swedia yang bernama Carl Wilhelm Scheele tentang susunan kimia jaringan pada hewan dan tumbuhan. Para peneliti tersebut juga telah mampu mengisolasi asam oksalat, asam laktat, asam sitrat, serta ester dan konsein dari sejumlah bahan yang ditemukan di alam. Ada 4 kelas molekul utama di dalam biokimia yang biasanya disebut dengan biomolekul. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat juga memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya dan melakukan berbagai aktivitasnya setiap hari. Yang kedua ada lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, monogliseridia, digliseridia, trigliseridia, fosfolipid, dan lain-lain. Adapun fungsi dari lipid yaitu untuk menyimpan energi dan berperan dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Kemudian yang ketiga ada protein. Protein itu merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Kelas yang terakhir adalah asam nukleat. Asam nukleat itu merupakan makromolekul dalam biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Adapun 3 hal yang dibutuhkan di dalam sel. Yang pertama ada energi, di mana energi tersebut dibutuhkan untuk memperoleh, mengubah, dan memanfaatkannya. Ada molekul sederhana yang digunakan untuk mengubahnya, mempolimerisasikannya, dan mendegradasikannya. Dan mekanik kimia dibutuhkan untuk memperoleh energi, menjalankan reaksi-reaksi kimia secara berurutan, dan mensintesis makromolekul. Selain di mata kuliah biokimia juga dipelajari pada mata kuliah yang lainnya. Adapun hubungan biokimia dengan mata kuliah yang lain sebagai berikut. Yang pertama, pada mata kuliah mikrobiologi yang menunjukkan bahwa organisasi sel tunggal dan virus cocok digunakan sebagai sarana mempelajari jalur-jalur metabolisme dan mekanisme pengendaliannya. Pada mata kuliah fisiologi, biokimia itu mempelajari tentang proses kehidupan pada tingkat jaringan dan pembagian kerja biokimia di dalam sel. Dan pada mata kuliah genetika, biokimia ini mempelajari tentang mekanisme penyusunan identitas biokimia di dalam sel. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat terdapat makromolekul penyusun sel, diantaranya ada protein, karbohidrat, nukleus acid, dan lipid. Biosintesis. Pada proses biosintesis juga membutuhkan molekul sederhana untuk dirangkai secara kovalen melalui berbagai kombinasi. Nah, kombinasi tersebut diantaranya amino acids, adenin, palmitic acid, dan glukos. Biomolekul dan struktur. Senyawa pembangun, gula sederhana, asam amino, nukleotida, asam lemak, makromolekulnya polisakarida, protein, RNA atau DNA, dan lipid. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya di kolom komentar. Sekalian boleh ditulis kritik dan saran yang membangun untuk saya ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.